ibadah kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Pada Hari Ahad ini. Pernah nggak terbayang semua yang kita lakukan dalam ibadah, kita bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan anak-anak kita bertemu dengan Tuhan, itu juga karena kasih Tuhan loh. Iya, benar. Tanpa kasih Tuhan kita nggak mungkin bisa bertemu satu sama lain, ya kan? Benar. Karena itu lagu kita yang kedua adalah Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Semangat, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, bertemu dalam kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ngomong lagi. Nah, yang disebut rumah Tuhan itu apa saja, Bu Betty? Gereja, keluarga juga, keluarga juga, terus teman-teman kita dan diri kita sendiri. Nah, kita beribadah online di rumah Tuhan, yaitu rumah kita sendiri, dan kita adalah gereja Tuhan. Di sini Tuhan berkuasa untuk kita. Karena itu untuk selanjutnya kita akan dengarkan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Shalom. Shalom. Silahkan pimpin doa pembukaan hari ini. Mari kita berdoa. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Tuhan, kami mau berdoa buat guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Shalom. Dan lagu selanjutnya Bu Betty. Ada satu sobatku. Bu Dora punya sobat berapa? Banyak. Sobat di dunia banyak, teman-teman, sahabat. Tapi satu sobat ini sobat yang istimewa, Bu Betty. Sangat istimewa. Sangat istimewa buat kita ya. Nah, ini sobat kita bersama. Namanya
namanya Yesus. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sobat yang setia, Yesus selalu ada buat kita semua. Dan saat ini kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tiba saatnya buat kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Apa bentuk ucapan syukur kita? Berupa memberikan persembahan. Ya, benar. Memberikan persembahan diri kita dan juga setiap apa yang telah diberikan Tuhan buat kita. Salah satunya adalah kita dapat memberikan persembahan dalam bentuk uang yang akan dimasukkan ke dalam Bisa celengan, atau dalam amplop persembahan, lalu nanti akan dikumpulkan kepada siapa nih Bu Betty? ke guru sekolah minggunya masing-masing. Guru sekolah minggunya masing-masing, atau boleh dititipkan kepada orang tuanya yang akan mengumpulkan persembahan mereka juga, ya. Dan untuk lagu persembahan kita apa nih Bu Betty? Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu.
persembahan, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul. Nah, sebelum itu kita bawa dulu ya persembahan Oh iya, kita di dalam dalam doa doa yang yang akan dipimpin oleh oleh Clary, teman kita Clary. Silahkan Clary pimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Engkau berkati persembahan ini dan semoga persembahan ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Clary. Ayo selanjutnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya. Siapkan Alkitabnya juga dong. Dan anak-anak boleh duduk nih Bu Betty. Boleh duduk. Untuk bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau nyanyikan lagu, siapkan hati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, dan doa untuk pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh teman kita, Korin. Hari Korin, pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan juga semoga firman-Mu berkenan bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berani kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Korin. Nah, anak-anakku, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan firman Tuhan yang bersama-sama akan kita dengarkan terambil dari kitab 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kitab 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kisah ini bercerita tentang seorang raja yang hebat, yaitu Raja Yosafat.
Nah, anak-anak, selama 4 minggu berturut-turut, termasuk hari ini kita belajar tentang 4 raja yang hebat yang takut akan Allah. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Raja Yoas, Raja Hizkia, Raja Yosia, dan hari ini kita belajar dari Raja Yosafat. Nah, kalau bicara tentang raja yang hebat, ada berapa raja yang hebat yang anak-anak kenal? Hebat seperti apa sih kriterianya yang menurut kalian disebut sebagai raja yang hebat? Ya, hebat itu bukan hanya karena paham dalam memimpin sebuah bangsa yang besar, tetapi hebat itu juga harus disertai dengan takut akan Tuhan. Jika minggu yang lalu kalian mendengarkan firman Tuhan mengenai Raja Yosia, anak 8 tahun, tetapi takut akan Tuhan dan mengubahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di Israel, di Yehuda secara khusus. Hari ini kita belajar dari Yosafat. Yosafat itu adalah anak Raja Asa. Raja Asa ayahnya juga adalah seorang yang takut akan Tuhan, dan tentu ia belajar dari ayah yang takut akan Tuhan, lalu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, kalau dilihat dari perjalanan hidupnya, ia boleh dibilang seorang yang paham sekali menyusun sebuah strategi perang yang baik. Ia memperlengkapi bangsanya atau membentengi bangsanya dengan pasukan-pasukan yang luar biasa. Karena pada saat itu situasi bangsanya, yaitu Yehuda, itu dalam kondisi yang tidak selalu aman. Ada bangsa-bangsa lain, ada kerajaan-kerajaan lain yang terus berusaha untuk memperluas kekuasaan dan masuk ke daerah kekuasaannya. Dan di situ Yosafat secara khusus berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya. Bahkan jika kalian membaca bagian firman Tuhan ini dengan teliti, kalian akan menemukan bangsa-bangsa yang tadinya mau menaklukkan Yehuda, akhirnya justru menjadi orang-orang yang harus membayar upeti kepada bangsa Yehuda atau kerajaan Yehuda. Nah, anak-anakku, ada lagi yang lebih istimewa dari seorang Yosafat. Ia bukan hanya seorang yang paham tentang bagaimana memperlengkapi bangsanya menjadi sebuah bangsa yang kuat, tetapi hebatnya Yosafat adalah ia adalah orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Apa buktinya? Apa wujudnya? Ketika Yosafat memerintah sebagai raja menggantikan ayahnya, Yosafat mengutus banyak sekali orang-orang atau imam-imam yang secara khusus memperlengkapi rakyat Yehuda tentang bagaimana takut akan Allah. Mereka diperlengkapi dan diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi boleh dibilang kalau sekarang anak-anak mungkin pernah mendengar ada orang-orang atau para misionaris yang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan firman Tuhan atau menyampaikan kabar baik. Nah, pada zaman Raja Yosafat, ia juga telah menyediakan orang-orang yang mengajar secara khusus sekelompok orang lain. Lalu orang-orang yang telah diajarkan secara khusus ini kemudian mereka diutus untuk melakukan pengajaran tentang firman Tuhan kepada orang-orang lain yang ada di Yehuda. Tujuannya satu. Tujuannya adalah supaya bangsa itu, supaya umatnya, rakyatnya menjadi pribadi yang takut akan Allah. Nah, lalu apa yang diberikan Allah bagi Yosafat? Biasanya seorang raja meminta supaya ia dikokohkan kerajaannya dan menjadi raja yang hebat. Biasanya seorang raja hanya meminta supaya ia menjadi kerajaan atau menjadi seorang raja yang ditakuti oleh lawan-lawannya atau orang lain, bangsa lain di sekitarnya. Tetapi Yosafat diperlengkapi Tuhan luar biasa
bukan karena ia kuat dan teguh, pandai menyusun strategi buat rakyatnya, tapi Tuhan memberkati ia karena Tuhan berkenan kepadanya atas setiap hal yang telah ia lakukan, memperkenalkan dan terus memperkenalkan namanya di tengah-tengah umat Allah di Yehuda. Ia raja yang hebat, ia raja yang cerdas, namun terlebih dari itu, ia raja yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tidak kalah hebatnya dari Yosafat. Ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita diberikan orang tua yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa, guru-guru yang luar biasa, dan kita semua diberikan berkat yang sama. Namun, apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain? Yang membedakan kita adalah bagaimana kita merespon kebaikan Allah dalam diri kita. Apakah kita mau meresponnya dengan baik sama seperti yang dilakukan Yosafat, atau justru kita mau melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita sendiri? Keputusannya ada pada dirimu, ada pada kita semua, ada pada ibu dan pada anak-anak. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah memaksakan kehendak kepada umatnya. Tapi ingatlah selalu, setiap tindakan yang kita lakukan pasti mengandung konsekuensi. Tuhan tidak melarang kita melakukan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan mengingatkan kita selalu untuk melakukan apa yang baik dan sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika kita bertindak dan berlaku seperti itu, maka kita sudah mempermuliakan Allah. Nah, anak-anakku, inilah firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Biar damai sejahtera Tuhan dan rahmat Tuhan juga ada pada kita, sama seperti yang sudah dinyatakannya kepada orang-orang yang takut dan taat akan Dia pada zaman sebelum kita. Tuhan memberkati kita semua. Nah, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, sekarang ada tugas nih buat kalian adik-adik ya. Ada ayat hafalannya, harus dihafalkan dan dibuatkan videonya, dikirimkan kepada guru sekolah minggunya. Ayat hafalan terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang kedua. Ya, Mazmur 119 ayatnya yang kedua. Kita baca ya Bu Dora? Ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ditunggu ya. Ayat hafalan sudah ya Bu Dora. Sekarang kita tiba saatnya untuk menutup ibadah kita minggu ini. Ya, betul. Sebelumnya kita menyanyi lagu dulu satu. Dan Lagu doa penutup oleh Kartika. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita pada yang gelap, meski dihina
Jessica pimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Teman-teman semua ada Bu Guru, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau selalu memberi kami kesehatan untuk memuliakan dan memujikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, doa ini kami sungguh-sungguh mendoakannya. Kami sangat ingin semangat untuk memuliakan nama-Mu, karena kami hanya bisa meminta padamu dan memohon padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita sudah tiba di penghujung small kita hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan karena itu yuk berdiri semua. Mari kita menyanyikan lagu berkat Tuhan. Selamat hari Minggu anak-anakku semua. Selamat